Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai compare, inverse, dan kontraposisi dari suatu implikasi, dan nanti juga akan dilanjutkan mengenai argumen, yaitu mengenai tautologi, modus ponen, modus tollens, silogisme, di mana modus ponen, modus tollens, silogisme itu merupakan salah satu cara bagaimana kita menarik kesimpulan dari suatu pernyataan. Oke, di sini udah ada rumus-rumus atau konsep-konsep mengenai implikasi, converse, inverse, dan kontroposisi. Di sini kita lihat implikasi. Pertama berarti convert inverse dari kontroposisi. Dari implikasi berarti kita harus mengetahui implikasi itu apa dulu. Komplikasi adalah jika P maka Q. Jika P maka Q. Oke, seperti itu. Jika P maka P, maka converse dari kontroposisi, converse dari implikasi yang ini adalah berarti tinggal kita balikan. Q-nya di depan, Q-nya berada di depan, P-nya berada di belakang. Berarti jadinya jika Q maka P. Itu merupakan converse dari implikasi. Ini dibalikkan. Kemudian kalau inverse, yang ditanyakan inverse, tetap kita gunakan jika dan maka tanda panah. Hanya saja kita lihat di sini dari implikasi berubah menjadi semuanya dinegasikan. Berarti P dijadikan negasi P, Q dijadikan negasi Q, atau lawan dari P dan lawan dari Q. Kayak itu. Itu merupakan inverse. Kemudian ada kontroposisi. Kalau kontroposisi itu yaitu bisa dikatakan gabungan dari converse dan inverse, di mana yang pertama itu kita balikkan implikasinya. Jika P maka Q, maka kontroposisi itu dibalik, Q menjadi P. Jika Q maka P. Hanya saja di sini juga harus ditambahkan negasi. Oke, Q diletakkan di depan ditambah dengan negasi Q. Jika negasi Q maka negasi P gitu. Berarti sama-sama kita tambahkan negasinya. Kemudian untuk lebih jelas kita lihat contohnya. Di sini udah ada satu pernyataan yang merupakan pernyataan implikasi. Jika Kerinci ibu kota Jambi, berarti ini sebagai P ya, ini sebagai P. Kemudian maka Jakarta ibu kota Republik Indonesia, berarti ini sebagai Q. P dan Q, P dan Q udah ada. Oke, yang ditanya terlebih dahulu, converse-nya. Lalu gimana cara mencari converse-nya? Kita lihat converse itu merupakan kebalikan dari implikasi. PQ maka Q-nya berada di depan, P-nya berada di belakang. Oke, kita letakkan Q-nya di depan. Q-nya Jakarta ibu kota Republik Indonesia. Berarti converse-nya adalah jika Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia, berarti ini sebagai Q. Kemudian maka Kerinci ibu kota Jambi, berarti ini sebagai P. Berarti ini udah dibalik, berarti memenuhi converse. Berarti udah dibalik, Q di depan, P di belakang. Kemudian lalu bagaimana dengan inverse-nya? Kita lihat inverse-nya. Oke, dan inverse-nya. Inverse, kita lihat rumus inverse tadi. Inverse yaitu negasi P, implikasinya P. Jika P maka Q, maka rumus inverse adalah negasi P. Jika negasi P maka negasi Q. Berarti posisi nggak berubah, P dan Q nggak berubah, hanya saja ditambah dengan negasi kedua-duanya. Oke, di sini kita lihat. Jika Kerinci ibu kota Jambi, berarti negasi dari P adalah Kerinci bukan ibu kota Jambi. Oke, kita bikin Kerinci bukan ibu kota Jambi. Oke, udah betul ya. Di sini merupakan negasi dari P. Kemudian negasi dari Q, berarti ini merupakan Jakarta bukan, berarti Jakarta ibu kota RI, maka negasinya adalah Jakarta bukan ibu kota dari Republik Indonesia. Ini negasi dari Q. Berarti udah memenuhi untuk yang inverse. Lalu bagaimana dengan kontroposisi? Kalau kontroposisi, rumusnya tadi, jika P maka Q, maka kontroposisi dari implikasi ini yaitu Q dan P kita balikkan, Q berada di depan, P berada di belakang, dan kita tambahkan dengan negasi. Oke, kita lihat tadi, Q adalah
Jakarta ibu kota Republik Indonesia, maka kita letakkan di depan dan kita tambah negasi atau lawan dari ki. Lawan dari ki adalah Jakarta bukan ibu kota. Jakarta bukan ibu kota Republik Indonesia. Berarti ini udah betul, ini merupakan negasi dari ki. Kemudian di sini kita letakkan yang makanya, setelah makanya kita letakkan negasi dari P. Rumusnya negasi P, berarti P tadi Kerinci ibu kota Jambi. Maka negasi dari P itu adalah Kerinci bukan ibu kota dari Jambi. Berarti ini udah memenuhi negasi dari P. Seperti itu. Berarti seperti itu cara mencari converse, inverse, kontraposisi dari suatu implikasi. Hanya saja kalau misalnya kalau ditanya kontraposisi dari inverse kan kalau ditanya di sini ya, sebagai tambahan saja, kalau ditanya kontraposisi dari inverse berarti kontraposisi dari inverse itu kan dibalik nih, ki berada depan, p belakang, berarti jadinya negasi ki, karena ki-nya ada negasi, dinegasikan lagi. Kemudian maka negasi di sini pernyataan p-nya udah ada negasi P, berarti negasi P lagi, kayak gitu, kayak gini. Maka jadinya karena negasi bertemu negasi, maka jadinya tetap Q, hilang negasinya, maka di sini tetap P, kayak gitu. Berarti rumusnya tetap kita gunakan situ. Tergantung pertanyaan apakah kontraposisi dari implikasi. Kalau kontraposisi dari implikasi berarti seperti ini langsung aja. Kalau kontraposisi dari inverse berarti kita lihat sebagai Q-nya itu adalah negasi dari Q, maka negasi bertemu negasi tetap Q, negasi bertemu negasi tetap P, kayak gitu. Itu merupakan converse, inverse, dan kontraposisi dari suatu implikasi. Baik, kita lanjut ke materi mengenai argumen, di mana pada argumen ini ada beberapa yang harus kita pelajari, yaitu pertama itu tautologi, di mana tautologi tersebut berdasarkan tautologi akan menghasilkan ada yang namanya modus ponens, modus tollens, dan sampai ke silogisme terakhirnya, di mana yang modus tersebut digunakan untuk mencari suatu kesimpulan yang tepat dari pernyataan yang diberikan. Oke, sini langsung saja. Tautologi, di mana tautologi itu merupakan pernyataan majemuk selalu benar untuk setiap nilai pernyataan tunggalnya. Contoh di sini udah ada pernyataan P dan Q ya. P itu Siti naik kelas, lingkaran P berarti Siti tidak naik kelas. Q, Siti dibelikan sepeda. Jadi nanti kalau kita bikin suatu pernyataan majemuk kayak gini, P dan negasi P, maka Q. Berarti dari pernyataan ini maka semua kemungkinannya harus bernilai benar. Tidak ada yang satu pun tidak ada yang boleh salah. Kita buktikan apakah ini merupakan tautologi atau bukan. Untuk membuktikan kita bikin tabel kebenarannya. Berarti kita punya P. P itu nilainya benar, benar, salah, salah. Q benar, salah, benar, salah. Oke, di sini ada lingkaran P. Lingkaran P berarti lawan dari P. Berarti lawan dari benar, salah. Lawan dari benar, salah. Lawan dari salah, benar. Lawan dari salah, benar. Kayak gitu. Kemudian di sini kita lihat. Di pernyataan ini, untuk membuat tabel ini sesuai dengan pada pernyataan. Di sini kenapa ada kolom untuk negasi P? Karena di dalam pernyataan ini mengandung negasi P. Maka tambah negasi P. Kemudian di sini ada, kenapa ada tambahan kolom lagi untuk P dan negasi P? Karena di sini ada lagi pernyataan nih, P dan negasi P. Kita harus mencari nilai kebenarannya. Oke, kita lihat P dan negasi P. P benar dan salah. Kalau dan itu, kalau salah satunya salah, berarti dia tetap salah. Benar dan salah. Oke, salah juga. Salah dan benar, berarti salah satunya salah juga, berarti tetap salah. Salah dan benar, berarti juga tetap salah. Karena kenapa? Pada materi yang pertama, pada video yang pertama untuk logika matematika, itu dijelaskan bahwa kalau dihubungkan menggunakan dan,
nilai kebenarannya itu hanya bernilai benar apabila benar dan benar kayak gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Di sini ada lagi kolom mengenai P dan negasi P, maka key. Kita tambahkan ini karena apa? Untuk mencakup semuanya. Kalimat semuanya kita cukupkan. Berarti kesimpulan terakhirnya apa? Oke. P dan negasi P ini udah ada nih. Yang ini. Oke, udah ada. Kemudian key udah ada juga. Key yaitu benar, salah, benar, salah. Oke, kita lihat. Jika P berarti ini ya. Dari sini kita baca. Maka key berarti dengan tabel key. Salah, benar. Kalau berimplikasi jika salah maka benar, berarti itu benar. Lihat lagi tabel kebenaran atau cara menentukan kebenaran dari suatu implikasi. Salah dengan salah ya, benar juga. Salah benar, benar. Salah dengan salah, benar. Kita lihat semuanya bernilai benar. Semuanya bernilai benar, tidak ada satupun yang bernilai salah. Maka ini merupakan tautologi. Tautologi termasuk tautologi karena dia semuanya bernilai benar. Jadi itu yang dikatakan tautologi. Jadi untuk menentukan suatu pernyataan menjemur itu merupakan tautologi atau tidak, maka kita harus menentukan nilai kebenarannya dengan menggunakan bantuan tabel. Oke. Itu merupakan tautologi. Kemudian dari tautologi ini kita ada ya dikenal dengan modus ponens, modus tollens, dan nanti akan dilanjut dengan modus tollendo ponens dan silogisme. Sekarang kita lihat dulu modus ponens. Modus ponens di sini dia berbentuk A dua pernyataan. Berarti ini merupakan pernyataan pertama, premis pertama. Kemudian jika A maka B, maka pernyataan keduanya adalah A. Kemudian kesimpulannya nanti ini merupakan pertama, pernyataan kedua atau premis itu boleh premis kedua. Kemudian B ini kesimpulannya. Oke, jika B kayak gitu. Atau bisa ditulis seperti ini. Modus ponens yang ini. Premis pertama jika A dan B yang ini tadi ya. A dan B ini. Kemudian premis keduanya ditulis lagi A. Berarti kesimpulannya B. Kesimpulannya B. Berarti itu merupakan bentuk modus ponens. Coba kita lihat contohnya. Oke. Di sini udah ada premis pertamanya itu jika Siti naik kelas berarti ini sebagai A. Ini sebagai maka Siti dibeli sepeda. Berarti ini sebagai B. Lihat Siti naik kelas berarti ini sebagai A. Maka kesimpulannya kita lihat rumusnya adalah B kesimpulannya. Berarti Siti dibeli sepeda. Berarti Siti dibeli sepeda. Oke. Ini yang A. B. Udah memenuhi. Oke. Kita lanjut untuk ini merupakan modus ponens. Berarti bentuknya seperti ini. Premis 1 jika A maka B. Premis 2 A maka kesimpulannya adalah B. Kemudian kita lihat lagi di sini ada yang namanya modus tollens. Di mana modus tollens? Berarti ini merupakan sama yang tadi. Modus ini merupakan premis pertama. Berarti premis pertamanya di sini jika A maka B. Ini merupakan premis kedua. Negasi. Premis kedua merupakan negasi B. Berarti kesimpulannya kalau negasi B maka kesimpulannya adalah ini merupakan kesimpulannya. Kesimpulannya itu negasi A. Oke, ini bentuknya. Kita lihat ya, contohnya biar lebih jelas. Contohnya, premis 1, jika Andi lulus ujian, berarti ini sebagai A, maka Andi dapat hadiah. Ini sebagai B. Oke, di sini kalau bentuknya kan harus negasi B. B kan ini, Andi. Premis keduanya negasi B, Andi dapat hadiah. Berarti premis keduanya, Andi tidak dapat hadiah. Berarti ini merupakan negasi dari B, maka kesimpulannya adalah lihat di sini kesimpulannya adalah negasi dari A. Negasi dari A itu A ini Andi lulus ujian berarti Andi tidak lulus ujian. Berarti ini merupakan negasi A. Oke, itu yang dinamakan modus tollens.
Oke, kita lanjut pada modus Toledo Ponens. Toledo Ponens, di mana di sini udah ada nih A atau B, ini premis pertama, pernyataan pertamanya. Kemudian premis keduanya yaitu negasi dari A, premis kedua. Maka kesimpulannya adalah B. Ini bentuknya. Premis pertama A atau B. Premis kedua A, negasi A. Maka kesimpulannya adalah B. Untuk lebih jelas kita lihat pada contoh. Di sini udah ada contoh. Premis pertamanya adalah pagi ini Johnny sedang mandi. Oke, ini merupakan A. Atau Johnny sedang makan. Ini B. Kemudian Johnny tidak sedang mandi. Premis kedua kan berarti negasi A. Negasi A yang ini A sedang mandi, berarti Johnny tidak sedang mandi. Ini negasi dari A. Kemudian kesimpulannya pasti adalah kesimpulannya B. B adalah Johnny sedang mandi. Ini Johnny sedang mandi. Ini merupakan B. Udah terpenuhi. Itu merupakan modus Toledo Ponens yang dihubungkan. Yang pertama itu dihubungkan dengan kalimat atau. Kemudian di sini ada juga silogisme. Silogisme itu dihubungkan dengan pertama, premis pertama adalah jika A maka B. Premis keduanya jika B maka C. Maka kesimpulannya adalah A dengan C. C itu merupakan kesimpulannya. Oke, di sini premis pertama untuk silogisme yaitu jika A maka B. Premis keduanya yang ini, jika B maka C, yaitu jika B maka C. Maka kesimpulannya cukup kita corekkan B-nya, kita coret B-nya, kemudian hasilnya A dan C yang sama kita corek. Berarti hasilnya kesimpulannya adalah jika A maka C. Kita lihat pada contohnya. Jika Tony rajin belajar, berarti ini sebagai A. Maka Tony naik kelas B. Kemudian jika Tony naik kelas, berarti ini naik kelas ini merupakan B juga, sama B naik kelas. Maka Tony dapat hadiah. Tony dapat hadiah ini merupakan C. Jadi kesimpulannya adalah A dengan C. Jadi tinggal kita bikin kalimat kesimpulannya. Jika Tony rajin belajar ini sebagai A. Kemudian maka Tony dapat hadiah ini sebagai B. Berarti udah memenuhi. Maaf, ini bukan B tapi C. Dapat hadiah C. Berarti udah memenuhi. Jika A maka B. Sudah terpenuhi. Oke, ini mengenai silogisme. Bagaimana kita mencari kesimpulan, dari menggunakan pernyataan silogisme. Dan ini juga sering masuk dalam tes PNS, di mana yaitu pada bagian TU, tes intelijensi umum. Baik, kita lanjut pada soal latihannya. Kita coba latihan biar lebih ngerti mengenai konvers, invers, kontroversi, dan tautologi atau argumen yang terdapat modus ponens, modus tolen, Toledo Ponens, dan silogisme. Yang pertama kita lihat di sini. Jika corona yaitu mengenai konvers, invers, dan kontroposisi. Jika corona menghilang maka rakyat senang. Berarti jika corona menghilang maka rakyat senang. Ini sebagai P, ini sebagai Q. Oke. Kita tahu rumus konvers tadi, yaitu konvers itu rumusnya adalah kalau ditanyakan konvers maka Q maka P. Berarti tinggal kita balik. Q-nya di depan, berarti jadi jika rakyat senang maka corona hilang. Corona menghilang. Kayak gitu, udah terpenuhi. Ini sebagai. Kemudian
Kita lihat lagi di sini. Inverse, kalau inverse itu dia tetap P dan Q, hanya saja tambah negasi. Negasi P, maka negasi Q. Oke, P corona menghilang. Berarti jika corona tidak menghilang, ditambah tidaknya. Karena dia menghilang berarti negasi lawannya tidak menghilang. Hilang, tidak menghilang, maka rakyat tidak senang. Yaitu negasi dari Q. Rakyat tidak senang. Gitu. Oke, yang terakhir yang di sini yaitu kontroposisi. Kontroposisi itu rumusnya apa? Yaitu dibalik, hanya saja ditambah dengan negasi Q, maka negasi P. Jadi di sini negasi P. Q-nya itu rakyat senang. Berarti jika rakyat tidak senang, maka corona, berarti negasi dari P yaitu corona tidak menghilang. Tidak menghilang. Oke. Kita lanjut. Di sini sudah selesai tentang corona. Kita lanjut lagi mengenai penarikan kesimpulan. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita lihat. Premis pertamanya itu jika corona hilang, oke, ini sebagai P atau A boleh juga, terserah, tidak berpengaruh pelambangannya. Maka rakyat senang, ini sebagai B. Rakyat tidak senang. Rakyat tidak senang berarti negasi ini ya, rakyat tidak sehat, maaf, bukan senang. Rakyat sehat itu merupakan B, berarti kalau rakyat tidak sehat itu merupakan dari negasi dari B. Oke, dihubungkan jika maka. Kita lihat rumus tadi mengenai ponens. Oke, di sini ada nih. Jika A, B, di sini A, tersedang di sini negasi B. Berarti yang ini nih, Tholen, modus Tholen. Modus Tholen. Kita menggunakan modus Tholen. Modus Tholen yang kita gunakan karena pernyataannya jika A maka B. A, B. Pernyataan keduanya, premis keduanya itu negasi B. Ini juga negasi B, maka simpulannya negasi A. Berarti corona tidak hilang. Oke, kayak gitu. Berarti ini modus Tholen. Kemudian ada lagi ini. Oke. Sekarang Adi ada di Jambi atau ini sebagai A, ini sebagai atau kemudian Adi ada di Solo, ini sebagai B. Oke, Adi tidak ada di Jambi, berarti ini merupakan di Jambi, tidak ada di Jambi berarti A-nya ada di Jambi. Kalau negasi dari A berarti tidak ada di Jambi, ini negasi dari A. Maka kesimpulan dari ini adalah, oke, saya kosongkan, boleh dijawab di kolom komentar. Nanti akan saya komentari apakah jawaban yang Anda berikan benar atau salah. Nanti akan saya berikan komentari atau tanggapan, koreksi jawabannya, dan boleh jawabannya itu ditulis di kotak komentar di bawah. Tulis di kotak komentar di bawah. Oke. Ini merupakan modus apa? Boleh nanti juga bilang ini modus apa, termasuk modus apa, modus apa. Oke, dan satu lagi boleh dikerjakan, yaitu buat contoh silogisme. Oke, boleh yang dua ini boleh dijawab di kolom komentar di bawah. Nanti akan saya koreksi.
koreksi di kolom komentar. Bagi yang benar akan saya kasih like. Oke, sampai di sini materi kita mengenai logika matematika. Ini merupakan video terakhir atau materi terakhir mengenai logika matematika. Silahkan dipelajari. Jika terdapat pertanyaan juga boleh diketik pertanyaannya di kotak komentar. Nanti akan saya jawab atau bikin video baru mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di kotak komentar. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.